Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, saya akan mengabsen dulu jumlah pesertanya. Apakah sudah lengkap? Oh ya, ada satu anak yang sakit ya. Nah, mari kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan supaya bisa belajar bersama dengan kita semua di kelas ini. Nah, baik, sudah saya absen. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat tentunya dan dengan hati yang tulus, ikhlas, serta pikiran yang harus tetap semangat meskipun dalam keadaan pembelajaran online. Nah, kita pagi ini akan belajar mengenai ketenagakerjaan. Tujuan pembelajaran kita pagi ini, 1. Melalui pembagian kelompok kecil, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja menggunakan bahasa sendiri. 2. Melalui diskusi dan tanya jawab kelompok besar, peserta didik mampu menyebutkan masalah ketenagakerjaan dengan baik dan benar. 3. Melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik mampu memberikan contoh masalah ketenagakerjaan dan solusi dari masalah ketenagakerjaan. Ya, untuk menjawab apa itu ketenagakerjaan, kemarin Ibu sudah memberi tugas atau PR. Setelah pembagian kelompok, ada 5 kelompok yang masing-masing dari kelompok mencari berita di internet dengan menunjukkan buktinya ketika dipresentasikan. Nah, kemarin 5 kelompok tersebut sudah Ibu jelaskan untuk satu orang menjadi perwakilan untuk menjelaskan dari hasil berita yang sudah dikerjakan. Nah, baik, sekarang kita lihat kelompok 1 dulu. Ya, sebelum kita menyaksikan, tolong disiapkan pulpennya dan bukunya untuk mencatat ya. Baik, kita simak baik-baik.
Ya, selanjutnya kita akan membahas 3 kelompok atau jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Kedua, tenaga kerja terlatih. 3, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ada yang bisa memberikan penjelasan menggunakan bahasa sendiri terkait 3 jenis tenaga kerja ini? Ya, coba Fitria, bisa dijelaskan? Ya, betul sekali. Ya, coba yang lain bisa menambahi jawaban dari Fitria. Ya, bagus jawabannya. Nah, sekarang bisa diperhatikan, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu. Keahlian tersebut diperoleh dari bidang pendidikan. Contoh, tenaga kerja terdidik adalah dosen, dokter, guru, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Selanjutnya, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu, dan keahlian tersebut diperoleh dari pengalaman dan latihan. Contoh tenaga kerja terlatih adalah montir, tukang jahit, supir, dan sebagainya. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang bekerja hanya dengan mengandalkan tenaganya saja, tidak memerlukan pendidikan dan latihan terlebih dahulu. Contohnya seperti buruh kasar, kuli, pembantu rumah tangga, dan pekerjaan lainnya. Nah, sebelum ke masalah ketenaga kerjaan, dari penjelasan saya tadi, apa sih yang membedakan tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, jawabannya betul sekali. 2 jempol untuk yang sudah menjawab. Tenaga kerja terdidik. Nah, mereka memperoleh pendidikan sehingga jadilah mereka tenaga kerja terdidik. Nah, untuk tenaga kerja terlatih, mereka sudah yang melakukan pelatihan untuk menambah pengalaman di dunia kerja. Sementara untuk tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, mereka biasanya mempunyai pekerjaan serabutan atau tenaga kerja kasar. Nah, perbedaannya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai masalah ketenaga kerjaan ya. Masalah ketenaga kerjaan. Nah, kira-kira dari gambar di samping menjelaskan mengenai apa? Kenapa gambar di samping itu berada di pembahasan masalah ketenaga kerjaan? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Gambar di samping menjelaskan mengenai jenis atau kelompok pembagian tenaga kerja yang tadi sudah saya jelaskan. Kerja serabutan ya, nelayan sebenarnya bukan serabutan juga. Mereka menyesuaikan dengan demografi, tetapi untuk gambar ini bisa jadi bapak-bapak yang menggunakan keranjang itu bapak ini kemungkinan bukan pemilik asli dari usaha yang rumput laut ini. Mungkin hanya buruh ya, buruh atau kuli buat mengangkut rumput laut dari laut ke tempat pengolahan rumput laut seperti itu. Nah, selanjutnya kualitas tenaga kerja yang rendah. Nah, kenapa sih Mbah atau Ibu ini menjadi gambar di sini di kualitas tenaga kerja yang rendah atau contoh di kualitas tenaga kerja yang rendah? Ada yang bisa menjelaskan?
Kan? Ya, betul sekali. Ya, di sini ibu ini andaikan apa ya? Andaikan ibu ini merupakan tenaga kerja yang kualitasnya tinggi, tidak mungkin ibu ini akan menjual semacam kerupuk ya, ya kerupuk peyek rengginang itu yang dijual. Nah, sekalipun menjual aneka kerupuk ini, jikalau ibu ini memiliki kualitas tenaga kerja yang tinggi, maka mungkin pemasarannya itu tidak seperti ini, diolah, dikemas yang memiliki brand sehingga laku di pasar-pasar. Seperti itu. Selanjutnya jumlah kesempatan kerja yang rendah. Nah, kenapa kesempatan kerja rendah? Ini disebabkan juga oleh kemampuan atau skill yang dimiliki oleh angkatan kerja. Nah, biasanya angkatan kerja, pelamar kerja yang memiliki skill tinggi itu bisa dengan mudah masuk ke sebuah perusahaan atau tempat kerja. Nah, sedangkan yang memiliki skill rendah itu biasanya sangat sulit sekali untuk bekerja di perusahaan. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika misalkan buruh pabrik. Nah, buruh pabrik itu yang pekerjanya ya rata-rata di dekat pabrik tersebut gitu. Tidak mungkin jauh sampai berapa kilometer gitu. Jadi mereka biasanya mengambil daerah-daerah yang dekat seperti itu. Biasanya persebaran tenaga kerja yang tidak merata, tempat kerja dan jumlah pekerja itu tidak sesuai, sehingga hal ini menyebabkan persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, ini persis seperti penjelasan kelompok tadi, masalah pengangguran. Nah, tentunya ini saling berkaitan dengan ketenagakerjaan. Ya, karena ketika angkatan kerja yang sudah siap bekerja tetapi tidak bekerja akan menyebabkan pengangguran. Nah, masalah pengangguran ini merambat kepada masalah-masalah lainnya seperti kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan tentunya terjadinya kesenjangan ekonomi. Nah, baik, sekarang kita membahas mengenai cara menanggulangi masalah ketenagakerjaan. Apa kira-kira untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan? Apakah kalian tahu mengenai cara menanggulangi masalah ketenagakerjaan? Ya, betul. Dengan memberikan kesempatan lapangan pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan, mengolah skill, ya apalagi? Ya, pendidikan. Baik. Nah, ini betul yang dikatakan oleh Fitria tadi ya. Ya, betul juga yang dikatakan oleh Faiz. Kebijakan pendidikan, ya pendidikan. Pendidikan itu merupakan upaya strategis untuk memberikan kemampuan dalam diri untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Nah, pendidikan adalah faktor penting. Nah, sekarang kita ini sedang melakukan pendidikan ya, sedang berusaha mengasah sumber daya manusia yang ada pada dalam diri kita.
Nah, membuka lapangan pekerjaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok yang sudah presentasi. Nah, ya, ketika kita mencari tentang masalah ketenaga kerjaan, pasti muncul di Google itu masalahnya biasanya sering mengenai pengangguran. Nah, apa sih ketenaga kerjaan itu? Kenapa ketika kita mencari berita mengenai masalah ketenaga kerjaan yang muncul malah pengangguran? Kira-kira apa hubungannya sih antara ketenaga kerjaan dan pengangguran? Ya, betul sekali yang sudah dijelaskan kelompok, bagus sekali mengenai berita yang sudah ditemukan dan sudah dijelaskan. Sip untuk kelompok. Nah, untuk kelompok lainnya bisa dipresentasikan untuk minggu depan ya. Kita bahas sampai selesai mengenai pengangguran dan kaitannya dengan ketenagakerjaan. Oke, untuk memberikan materi selanjutnya, bentar, kita ke ini, ketenagakerjaan. Nah, apa sih ketenagakerjaan itu? Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, tenaga kerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja usia 15 sampai 64 tahun, bukan angkatan kerja usia kurang dari 14 tahun dan lebih dari 64 tahun. Oke, kenapa gambarnya ada orang di pasar, lalu ada anak di sekolah? Bisa menjawab? Ya, betul, betul sekali jawabannya. Karena gambar ini mewakili angkatan kerja. Lihat di gambar tersebut ya. Usia 15 sampai 64 tahun ya. Tentunya usia tersebut merupakan usia yang sudah melewati sekolah, pendidikan, seperti itu. Usia 15 tahun ini minimal SMP, ya betul SMP. Nah, kalau yang gambar di sekolah yang berseragam ini menunjukkan usia kurang dari 14 tahun. Nah, yang lebih dari 64 tahun ini biasanya sudah lansia. Nah, lebih jelasnya ini, angkatan kerja adalah setiap penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Tenaga kerja yang bukan merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang belum atau sudah memasuki usia kerja tetapi tidak berminat bekerja karena suatu alasan. Jika dilihat secara usia penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai 14 tahun dan penduduk yang berusia lebih dari 64 tahun. Nah, masa iya sudah usia 0 sampai 14 tahun itu setara dengan adik-adik kita itu masa dia sudah bekerja ya? Itu lebih baik disekolahkan terlebih dahulu. Nah,
Kalau sudah lansia ini biasanya di panti jompo. Lapangan pekerjaan, betul sekali tadi jawabannya. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat. Sempitnya lapangan pekerjaan meningkatkan jumlah pengangguran. Ya, di sini ada bapak yang sedang mengurus sawah, petani ya. Nah, di sini petani masuk pada angkatan kerja yang mana? Terlatih, terdidik, atau tidak terdidik maupun tidak terlatih. Ya, betul sekali. Nah, di sini sebagai petani yang untuk memenuhi kebutuhan mereka bekerja. Nah, sebagai bisa disebut juga kerja serabutan ya. Misalkan bapak yang sedang mengolah persawahan ini adalah pemilik sawah, berarti kan dia adalah pemilik sekaligus yang merasakan manfaat dari sawah tersebut ketika padinya sudah dipanen. Nah, misalkan bapak ini adalah buruh petani yang apa ya istilahnya, kalau yang disuruh seperti itu. Jadi bukan pemilik sawah. Nah, itu juga kerja serabutan, pasti kerjanya pindah-pindah gitu, tidak hanya di satu pemilik sawah saja. Ya, sebelum Ibu menjelaskan tugas individu, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkankah, membosankankah, atau bagaimana? Bisa utarakan pendapatnya? Oh iya, ada yang bosan, ada yang menarik juga karena ada diskusi sebentar sama presentasi. Ya, karena penjelasannya selalu materi, jadi agak bosan ya. Kira-kira minggu depan kita mau pembelajaran yang seperti apa? Game, oke game. Tapi nanti gamenya itu spidol berjalan ya. Jadi ibu menyiapkan spidol dan musik, lalu spidolnya dijalankan. Ketika musiknya selesai dan spidolnya dipegang oleh salah satu dari kalian, berarti kalian harus bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Oke ya, kita main game seperti itu untuk minggu depan. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat lagi apa pembahasan kita dari awal. Ya, tenaga kerja, ketenaga kerjaan. Lalu, jenis tenaga kerja. Ya, betul. Lalu, masalah ketenaga kerjaan dan cara menanggulangi masalah ketenaga kerjaan. Ya, Ibu ingatkan lagi bahwa tenaga kerja adalah angkatan kerja dari usia 15 sampai 65 tahun. Sedangkan yang bukan angkatan kerja berusia 0 sampai 14 tahun. Tenaga kerja ada beberapa jenis, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Baik, untuk tugas minggu depan silahkan dikerjakan ini dan dikumpulkan. Bisa ditulis tangan ataupun diketik ya. Jadi, ini dikerjakan sebaik-baiknya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.